Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feni Masarwi dengan NIM 23650053 dari kelas C. Di sini saya akan review materi pertemuan ke-7 yang membahas keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan, itu menjamin integritas dan validitas informasi digital di depan hukum. Latar belakang dan urgensi pergeseran budaya, transformasi aktivitas fisik ke ruang digital menciptakan jejak elektronik sebagai bukti utama kejahatan. Kedua, problematika sifat bukti elektronik yang intangible, tidak berwujud fisik dan mudah diubah, membuat keabsahan sering dipertanyakan dalam persidangan. Ketiga, tujuan mengetahui syarat materi dan formil agar bukti digital dapat diterima oleh hakim. Landasan hukum Indonesia, keabsahan bukti elektronik berdasar pada payung hukum berikut. Pertama, UU nomor 11 tahun 2008 JO, UU nomor 1 tahun 2024 UU ITE, pengakuan informasi elektronik sebagai alat bukti sah. Kedua, pasal 5 UU ITE menegaskan bahwa informasi atau dokumen elektronik adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHP. Ketiga, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 atau PUU 2016 menentukan bahwa pendapatan atau pendidikan harus dilakukan atas permintaan penegakan hukum dengan mendapat syarat keabsahan bukti perspektif UU ITE agar dianggap sah. Bukti elektronik harus memenuhi kriteria yang diatur pasal 6 UU ITE. Pertama, dapat diakses, informasi dapat dibuka kembali kapan saja. Kedua, dapat ditampilkan, dapat dibaca atau dilihat secara visual. Ketiga, dijamin keutuhannya. Tidak ada perubahan data sejak pertama kali dibuat. Keempat, dapat dipertanggungjawab, jelas asal-usulnya, siapa yang pengirim dan penerimanya. Selanjutnya, syarat material. Perbedaan utama dalam persidangan. Syarat formil, bukti harus diperoleh dengan cara yang sah menurut hukum. Jika diperoleh dengan cara ilegal, misal meretas tanpa izin, bukti dapat dibatalkan dengan demi hukum. Syarat material, isi dari bukti tersebut harus relevan dengan perkara dan dijamin keasliannya melalui proses digital forensik. Validasi melalui digital forensik, bagaimana hakim yakin bukti itu asli? Menggunakan algoritma seperti BMD5 atau SHA sebagai sidik jari digital. Jika data berubah 1 bit pun, nilai hash akan berubah. Mendata, informasi melengkap pada file, kapan dibuat, koordinat GPS, jenis perangkat. Login file list, rekaman aktivitas sistem yang menunjukkan kronologi peristiwa. Prinsip chain of chain atau rantai penjagaan, bukti dianggap sah jika rantai penjagaan tidak terputus. 1. Indentation, menentukan bukti yang relevan di TKP. Kedua, collation, penyitaan perangkat dengan prosedur yang benar, misalnya menggunakan paradigm agar sinyal terputus. Ketiga, action, melakukan cloning data agar data asli tidak tersentuh. Keempat,
Presvation menyimpan bukti di tempat yang aman dan induksi magnetik atau panas. Kekuatan pembuktian pertama, bukan bukti mandiri. Bukti elektronik biasanya didukung oleh keterangan ahli un- untuk menjelaskan teknis perolehnya. Keyakinan hakim, hakim memiliki otoritas untuk menilai regulasi bukti elektronik berdasarkan kesesuaiannya dengan kesesuai berdasarkan kesesuaiannya dengan alat bukti lain, saksi, surat, atau petunjuk. Kesimpulannya, pertama, perluasan hukum, bukti elektronik kini memiliki kedudukan yang sama kuatnya dengan bukti surat konvensional asalkan memenuhi standar teknik forensik. Kedua, integritas adalah kunci. Keabsahan bukan terletak pada apa isi saja, melainkan bagaimana cara mendapatkan dan menjaga agar tetap utuh. Ketiga, prosedur standar. Pelanggaran pada prosedur mengakibatkan bukti menjadi cacat hukum dan dapat ditolak dalam persidangan. Keempat, kolaborasi multidisiplin. Hakim, jaksa, dan pengacara wajib memahami dasar-dasar digital forensik untuk mewujudkan keadilan di era cyber. Mungkin itu saja video dari saya. Bila ada kata salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.